wa hafizil lisan, wa mut'imil ji'an, wa sha'imi fi syahri Ramadan. Ada 4. Yang pertama adalah ta'lil Quran, orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, tidak hanya membaca. Jadi di bulan Ramadan ini, kalau banyak kita mendengar istilah tadarus, asal katanya adalah darosa yudarisu, mempelajari. Jadi sebenarnya bukannya Quranan, bukannya cuma dibaca saja. Memang Quranan adalah bacaan. Jadi kalau baca itu baik, membaca dengan artinya itu lebih baik, dan mengamalkan apa yang ada di Al-Quran itu the best, terbaik. Jadi baik, lebih baik, paling baik. Nah, jadi amalan itu kita ambil yang paling baik, yang mudah-mudahan. Jadi bukan hanya membaca, tapi juga membaca terjemah dan mengamalkannya. Sekarang hari berapa kita puasa, Pak Bu? Hari 90. 9 lah. Ada yang 8, ada yang 10. Jangan-jangan mulai duluan. Ya nggak apa-apa, mulai duluan ya. 8. Oh 8. Ya. Ada yang bilang puasanya duluan, biar lebarannya dulu. Jadi kalau hari ke-8 biasanya kita tadarus membaca Quran 1 hari 1 juz. Kalau sekarang udah hari ke-8, kudunya udah 8 juz. Ibu udah berapa juz? Udah 30 juz apa juz 30? Karena ada ya orang-orang yang soleh, ya teman-teman sahabat-sahabat kita, ada yang satu waktu sholat 1 juz. 1 juz itu kurang lebih 8 lembar. Kalau Qurannya yang kecilan itu bisa 9 lembar sampai 10 lembar. Kalau bolak-balik berarti, kalau 8 lembar berarti 16 halaman. Kalau dihitung jam, waktu, menit, ngaji 1 juz itu kurang lebih, kalau ngaji cepat 30 menit. Kalau ngajinya tertil itu bisa 1 jam. Jadi kalau habis sholat 1 jam, habis maghrib kita tilawah Quran, maka selesai 1 juz isya. Kalau yang cepat sih 30 menit ngajinya. Tapi yang bagus lebih tartil, lebih tartil, lebih bagus ngaji. Jadi yang dirindukan surga yang pertama apa Bu tadi? Ta'lil Quran. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Quran, bukan hanya membaca. Ya, tapi berusaha memahaminya. Yang kedua, wa hafizil lisan. Ini yang repot. Orang yang senantiasa, Pak DKI tolong diingetin ya, takutnya udah azan. Wa hafizil lisan. Orang yang senantiasa menjaga lisan. Jadi ada lisan ini di satu lubang di antara 7 lubang yang harus ditaklukkan dalam berpuasa. Wah, ini bahasanya udah kayak orang mau perang. Emang betul, Imam Ghazali mengatakan puasa itu kita adalah penaklukan. Penaklukan terutama hal-hal yang ada di 7 lubang pada tubuh manusia. Mata 1, dihitung, bener nggak? Telinga 2, mulut 3, hidung 4. Mana lagi tuh? Mata, telinga, hidung 4. Bener Pak tadi. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Mulut tadi belum hitung ya? Tuh jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 7 yang mana tuh? Ya. Jadi 7 lubang itu penyebab dosa, itu tempat masuknya setan. Maka kata Imam Ghazali, inilah yang harus kita taklukkan dalam puasa itu. Dan terutama wa hafizil lisan. Lisan ini tidak bertulang, kalau udah sekali dia melukai, mohon maaf ya. Bisa-bisa kita puasa kayak puasanya umat-umat terdahulu, puasa ngomong. Siti Maryam puasa ngomong dulu. Ya, ketika dikaruniai anak Nabi Isa, dituduh dia berzina, maka kata Allah, udah puasa ngomong jangan ladenin orang-orang yang nuduh kamu berzina. Dia tahu-tahu punya anak, nggak kawin, nggak punya laki, punya anak baik digendong.
Maka kata Allah, nanti dia yang akan menjelaskan. Benar tuh bayi bisa ngomong. Jadi puasanya puasa ngomong. Kita pernah puasa ngomong. Jadi la'alakum ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kita diperintahkan puasa sebagaimana puasa ini juga telah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Salah satunya adalah Siti Maryam. Dan Nabi Zakaria juga puasa. Sama puasanya puasa ngomong, kagak selama 3 hari. Kenapa Nabi Zakaria? Karena sudah 90 tahun usianya, sudah rentak, sudah tua, istrinya mandul, dikaruniai anak. Anaknya Nabi Yahya. Maka apa bentuk syukurnya? Kata Allah, puasa aja 3 hari nggak ngomong. Puasa tidak ngomong. Saya yakin kalau puasa umat terdahulu tidak ngomong, kita juga kayaknya mah ada dah. Tapi na'udzubillah, jangan sampai kita nggak ngomong sama tetangga. Ini yang repot. Apalagi lebih dari 3 hari. Jadi puasa umat terdahulu tidak ngomong itu bukan nggak ngomong sama tetangga, tapi memang untuk melindungi dirinya yang pertama. Yang kedua untuk membuka hatinya. Jadi kalau orang banyak bicara itu biasanya hatinya gelap dan tertutup. Makanya disedikitkan bicara. Nah di Ramadan ini mungkin itu yang harus kita tiru, sedikit bicara. Karena dalam 10 kata pasti ada 1 kata yang salah, ada 1 kata yang keliru. Yang paling banyak ngomong berarti Ustaz. Berarti Ustaz paling banyak salah. Mohon maaf. Ini kan tugasnya PKM. Wahafizul lisan wa mut'imil jian. Yang ketiga, yang dirindukan surga adalah orang yang memberi makan orang yang laparan atau orang yang termasuk yang berpuasa. Dalam satu hadis dikatakan orang yang memberikan iftar bagi orang yang berpuasa itu akan diampuni segala dosanya dan akan dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Apa Alex beserta keluarga mudah-mudahan diampuni dosa-dosanya. Sebagaimana hadis tadi, dibebaskan dari neraka, ditambahkan rezekinya, ya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Isinya apa sih? Oh udah Pak.